Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi. Kelompok kami terdiri dari satu Vivitria Prida, saya sendiri. Yang kedua Dona Milenia Purba, yang ketiga Syah Alam Haikal Akbar, yang keempat Aziza Dwi Ulfa. Di sini saya sebagai moderator mempersilahkan teman-teman untuk menjelaskan sedikit terkait materi kami. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sub pembahasan. Yang pertama, kelembagaan kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua, ekonomi kelembagaan dan demokrasi. Yang ketiga, perubahan kelembagaan dan pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, masih adakah tempat untuk negara? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan terkait materi yang akan disampaikan pada hari ini di slide nomor 4, yaitu wajah kapitalisme bisa dilukis dalam 4 sketsa, yaitu kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasikan oleh pasar dengan instrumen harga sebagai penanda. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mempunyai hak sebagai dasar melakukan transaksi. Kegiatan ekonomi oleh 3 pemilik faktor produksi, yakni 1 pemodal, 2 tenaga kerja, dan 3 pemilik tanah. Tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk masuk dan keluar pasar. Sistem ekonomi sosialis meletakkan faktor produksi di bawah kontrol negara berdasarkan perencanaan terpusat. Negara bukan sekedar agen yang mengalokasikan kegiatan-kegiatan ekonomi, akan tetapi sebagai pelaku aktivitas ekonomi itu sendiri. Rezim sosialis juga kerap kali dipandang anti kewirausahaan. Ekonomi kelembagaan dan demokrasi sebagai sistem politik seharusnya dapat memberikan pengaruh positif pada kegiatan ekonomi. Begitupun sebaliknya, kelebihan dari sistem politik otoriter yaitu dari segi kecepatan dalam pengambilan keputusan. Demokrasi hanya dapat menjamin hak-hak politik dan kebebasan sipil. Begitu yang bisa saya sampaikan di slide nomor 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan di PPT slide nomor 5, yaitu sistem ekonomi sosialis. Pemerintah membuat peraturan untuk menggerakkan perekonomian, contohnya investasi, mulai dari proses perencanaan, operasional, pengawasan, sampai evaluasi. Kenapa adanya peraturan tersebut? Ya agar apa yang kita aturkan itu bisa terintegrasi untuk hal-hal dalam perekonomian, contohnya tadi yaitu investasi. Para pelaku ekonomi membuat kontrak dengan negara dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tidak boleh membuat kontrak kesepakatan pada pelaku ekonomi yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ekonomi kelembagaan dan demokrasi, di mana ekonomi kelembagaan dan demokrasi dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama sistem politik demokrasi dan yang kedua sistem politik otoriter. Nah, dalam sistem politik demokrasi di mana hak-hak politik adalah hak berpartisipasi memaknai proses politik, sedangkan kebebasan sipil adalah hak menyatakan ekspresi, mengorganisasi atau melakukan demonstrasi, dan hak memperoleh otonomi dalam hal kebebasan beragama, pendidikan, perjalanan, dan hak personal lainnya. Tentu saja pemaknaan demokrasi seperti ini bisa masih dalam ruang lingkup prosedural karena semua hal tersebut bisa diperoleh lewat cara yang tidak substansial. Nah, sedangkan dalam sistem politik otoriter
di mana ciri-ciri yang sangat menonjol dari sistem politik ini adalah adanya sentralisasi atau pemusatan kekuasaan kepada satu titik, yakni negara. Negara memiliki kewenangan yang mutlak atas rakyatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Dalam perubahan kelembagaan untuk pembangunan ekonomi ini, kita dapat melihat dari dua kasus, di mana dalam dua kasus ini kita langsung mengerti apa sebenarnya pengaruh dari kelembagaan terhadap kegiatan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada kasus mikro dan yang kedua itu adalah kasus makro. Nah, dalam kasus mikro, kita akan membahas mikro terlebih dahulu. Mikro itu lebih terkenal dengan, di sini maksudnya adalah jual beli. Mengapa dikatakan jual beli? Karena dalam negara-negara yang sudah berkembang atau negara-negara maju, mereka itu tidak lagi menggunakan transaksi secara tunai. Mereka lebih menggunakan itu transaksi secara cek, dan itu juga dengan adanya penyerahan surat-surat berharga mereka. Nah, di sini itu peran kelembagaan itu terhadap perubahan pembangunan ekonomi itu di situ. Di dalam mikro ini mengajarkan kita bahwa semakin majunya suatu negara, maka negara tersebut tidak akan menggunakan lagi pembayaran secara tunai, tetapi lebih menggunakan secara cek atau transaksi-transaksi yang lebih simple daripada yang sebelum-sebelumnya, seperti di negara berkembang masih menggunakan pembayaran secara tunai ataupun menggunakan dengan uang. Nah, sementara di makro lebih membahas antara hak kepemilikan dan investasi, ataupun antara pemilik saham dan investor, di mana pemilik perusahaan dan investor, di mana pada saat suatu negara tersebut mengalami, masih dikatakan adalah negara berkembang, maka investasi atau investor-investor itu masih berpikir apakah mereka ingin berinvestasi kepada negara tersebut ataupun mereka lebih mementingkan berinvestasi terhadap negara-negara yang sudah maju, di mana jika mereka berinvestasi di negara yang masih biasa saja tapi masih dikatakan berkembang, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan seperti di investasi di negara-negara yang sudah maju. Jadi dalam makro ini perubahan kelembagaan terhadap pembangunan ekonominya itu dipengaruhi oleh investasi ataupun hak kepemilikannya. Di sini perusahaan negara yang telah maju akan lebih diburu oleh investasi-investasi yang ingin menanamkan modal mereka terhadap perusahaan tersebut ataupun di negara tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, masih adakah tempat untuk negara? Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, peran negara difokuskan untuk membentuk kerangka kelembagaan atau institutional framework yang dapat mengatur kegiatan ekonomi, hak kepemilikan atau property rights, penegakan dan eksekusi hukum yang menghasilkan biaya transaksi. Dikutip oleh Handosa tahun 1998, halaman 138. Maksudnya, peran negara lebih diarahkan untuk mendesain kegiatan ekonomi secara lebih efisien berdasarkan kesetaraan informasi dan posisi tawar antar aktornya. Sedangkan tiga peran negara yang paling awal menjadi fokus dari pendekatan ekonomi klasik atau neoklasik dan Keynesian. Tentu saja ada banyak variasi derajat intervensi negara untuk mengatur kegiatan ekonomi tersebut. Selanjutnya, intervensi melalui instrumen kelembagaan. Dalam gambar tersebut memperlihatkan 4 alternatif dari model intervensi pemerintah atau negara, dari mulai yang paling minimal sampai paling maksimal. Dari beberapa kasus negara-negara mengadopsi derajat intervensi tersebut, memang
jarang negara berkembang yang mengambil model ekstrim atau minimal hingga maksimal. Kebanyakan negara mengambil model antara posisi tinggi atau intervensi ekstensif dengan tekanan pasar dikombinasikan dengan intervensi birokrasi, dan posisi rendah sampai dengan rendah atau intervensi selektif dengan sistem pasar bebas berpasangan dengan campur tangan minimal dalam sistem hak kepemilikan privat. Negara-negara menggunakan model intervensi tinggi adalah Amerika Latin dan Timur Tengah seperti Mesir, Afrika, dan Asia Selatan, sedangkan model intervensi rendah sampai dengan rendah diadopsi oleh negara di wilayah Asia Tenggara. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya selaku moderator, jika ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.